Before watching this video, please like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang operasi bilangan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang operasi bilangan yang dimulai dari materi yang pertama, yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu bilangan 0 yang nilainya 0. Kemudian bilangan bulat positif yang nilainya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian bilangan bulat negatif yang nilainya min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kemudian bilangan yang termaksud pada bilangan bulat. Yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah yaitu nilainya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan ganjil yang nilainya dimulai dari 1, kemudian 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian, bilangan genap, yaitu bilangan yang nilainya kelipatan 2, dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian, bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagikan oleh 2. Yang pertama, nilai itu sendiri dan 1. Contoh, 2 dibagi 2 yaitu 1 dan 2 dibagi 1 yaitu 2. Kemudian 3 dibagi 3 yaitu 1 dan 3 dibagi 1 yaitu 3. Oke. Sekarang kita masuk kepada operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan. Ada sifat yang namanya komutatif, yaitu A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Kemudian asosiatif, di mana apabila ada dalam kurung A ditambah B kemudian ditambahkan C, itu nilainya sama dengan A ditambah yang di dalam kurung B ditambah C. Kemudian apabila pada pengurangan sifat komutatif ini tidak berlaku, yang dimana A dikurang B itu tidak bisa sama dengan B dikurang A karena hasilnya akan berbeda. Kemudian asosiatif, yang dimana apabila ada dalam kurung A dikurang B kemudian dikurangkan lagi oleh C, itu nilainya sama, A dikurang dalam kurung B dikurang C. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian yaitu A dikali B itu nilainya sama dengan B dikali A. Kemudian asosiatif, dimana apabila dalam kurung A dikali B kemudian dikalikan C, itu nilainya sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Kemudian ada lagi yang namanya sifat distributif, di mana A dikali apabila dalam kurung ada B ditambah C, itu nilainya sama dengan dikalikan ke dalam A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian A dikali B dikurang C, itu nilainya sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Selanjutnya, pada pembagian ini merupakan kebalikan atau inverse dari perkalian, yang dimana A dibagi B itu nilainya sama dengan A dikali 1 per B. Oke. Selanjutnya, kita masuk ke dalam tanda dalam perkalian. Apabila positif dikalikan dengan positif, maka nilainya positif. Apabila positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Dan kemudian, negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Dan negatif dikalikan negatif, itu hasilnya positif. Oke, selanjutnya kita masuk kepada perpangkatan. Oke, apa sih itu perpangkatan? Perpangkatan merupakan perkalian berulang dari nilainya yang sama. Seperti contohnya A dikuadratkan atau A pangkat 2 itu nilainya sama dengan A dikali A. Apabila A pangkat N itu nilainya sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai ke N. Oke, sebagai contoh, apabila 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 itu nilainya sama dengan 2 dikali 2 yaitu 4, maka 2 pangkat 2 yaitu 4. Oke, kita masuk ke dalam sifat-sifat. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat M ditambah N. Kemudian A pangkat M dibagi A pangkat N itu nilainya sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkatnya itu dikurangkan. Kemudian apabila ada A pangkat M terus dipangkatkan lagi N, itu nilainya A pangkat M dikali N, pangkatnya itu dikalikan. Kemudian apabila A kali B dipangkatkan M, maka
A pangkat M dan B juga pangkat M. Oke, selanjutnya kita masuk kepada akar. Akar ini kebalikan ataupun inverse dari perpangkatan, yang dimana apabila perpangkatan yaitu perkalian berulang, maka akar ini kebalikan dari perpangkatan, dimana akar A kuadrat itu nilainya sama dengan A. Seperti contoh, tadi dalam perpangkatan 4 itu 2 kali 2 ataupun 2 pangkat 2. Apabila dalam akar kita ubah sebaliknya, akar 4 itu nilainya 2, yang dimana akar 4 yaitu akar 2 pangkat 2 ataupun akar 2 dikali 2, yang mana nilainya 2. Selanjutnya kita masuk kepada sifat-sifat, yang dimana akar A dikali B itu nilainya sama dengan akar A dikali akar B. Kemudian akar A per B itu nilainya sama dengan akar A per akar B. Oke, apabila akar A dikalikan dengan akar A itu nilainya sama dengan A. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bilangan pecahan. Bilangan pecahan apabila A per B, di sini A-nya sebagai pembilang dan B sebagai penyebut, di mana A dibagi B, B-nya itu bisa kita katakan sebagai penyebutnya. Oke, seperti contoh, bilangan pecahan yaitu 1 per 2, 1 per 4, 2 per 4, 2 per 8, dan seterusnya. Oke, di mana 1 ini sebagai pembilang dan 2 ini sebagai penyebut, di mana 1 per 2, 1 per 4, angka yang ada di atas itu sebagai A ataupun pembilang, dan angka yang ada di bawah itu sebagai penyebut. Oke, selanjutnya kita masuk kepada operasi hitung pada pecahan, penjumlahan dan pengurangan. Oke, apabila A per B ditambah C per D itu nilainya sama dengan A dikali D ditambah B kali C per B dikali D, yang dimana penyebutnya itu dikalikan, kemudian dikalikan silang kepada nilai yang di atasnya, sehingga dapat B dikali D sebagai penyebut. Kemudian B dikali D dibagikan dengan B, hasilnya D dikalikan A, sehingga nilainya itu A dikali D ditambah B dikali C. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bilangan kurang. Oke, apabila A per B dikurang C per D itu nilainya B dikali D sebagai penyebutnya, kemudian BD dibagikan ke sini yaitu D dikali A, sehingga AD dikurang BC per BD. Oke, perkalian dan pembagian. Apabila A per B dikali C per D itu nilainya sama dengan A dikali C per B dikali D. Kemudian apabila A dibagi B dibagi C dibagi D itu nilainya A dikali D per B dikali C. Oke, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, yang dimana berapa hasil dari min 5 ditambah 4 dikurang 2 dikali 3, hasilnya itu berapa? Oke, A min 9, B min 7, C min 6, dan D min 3. Oke, cara jawabnya gini. Pertama, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Min 5 ditambah 4 hasilnya min 1. Kemudian 2 dikali 3 itu yaitu 6. Sehingga min 1 dikurang 6 hasilnya min 7. Oke, jadi jawabannya B. Kemudian nomor 2, hasil dari 6 dikurang 18 dibagi min 2 dikali 3. Oke, cara jawabnya seperti ini. Pertama, 18 dibagi min 2 yaitu min 9, 6 dikurang min 9 dikali 3. Oke, aturan dalam perkalian, penjumlahan, pembagian, yang dimana kita duluankan perkalian, sehingga min 9 dikali 3 yaitu min 27, kemudian 6 dikurang min 27 yaitu hasilnya 6 ditambah 27 yaitu 33. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.